Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alinda Yesi dan Anissa akan menjelaskan tentang peradaban Mesir kuno. Peradaban Mesir kuno ditetapkan sebagai peradaban tertua di dunia setelah ditemukannya batu Rosetta, yang kemudian dibacakan oleh sarjana Prancis yang bernama Champollion pada tahun 1822. 1. Pembagian Kerajaan Mesir Tua, Tengah, dan Mesir Baru. Kerajaan Mesir Tua berlangsung sejak masa pemerintahan Fir'aun Menes sampai dengan pemerintahan Babel II. Dikenal sebagai abad piramida karena pada masa itu banyak pengaruh piramida raksasa. Ibu kota Mesir Tua adalah Memphis. Kerajaan Mesir Tua didirikan oleh raja-raja dari selatan dan mencapai puncaknya di bawah dinasti 3 dan 4. B. Kerajaan Mesir Tengah. Raja Sesostris III dimulai dari ia berhasil menyatukan perpecahan yang dulu terjadi pada masa Babel II. Pada masanya, ia juga mampu menerapkan hubungan diplomasi dengan negara lain yang untuk menstabilkan politik dan ekonomi. Penyimpanan mayat Fir'aun diubah, yang dulunya dimakamkan di piramida sekarang dimakamkan di Gua Karang. 2. Raja Amenemhat III, yaitu ketika ia mampu memajukan pertanian masyarakat Mesir dengan memanfaatkan sungai Nil secara optimal. Kemajuan bangsa Mesir dan kondisi tanahnya yang subur akhirnya menarik bangsa Hyakos. Keterampilan bangsa Hyakos yang menyebabkan bangsa Mesir sebagai bangsa yang kuat, maju, dan modern. C. Kerajaan Baru berdiri antara abad 16 sebelum Masehi hingga abad 11 sebelum Masehi. Meliputi masa dinasti ke-18, 19, dan 20. Setelah bangsa Hyakos, Mesir memasuki zaman baru atau zaman imperium. Disebut zaman imperium karena Fir'aun berhasil merebut wilayah Asia Barat termasuk Palestina, Phoenicia, dan Syria. 2. Pemerintah dan ekonomi Mesir kuno. Administrasi dan perdagangan. Fir'aun juga merupakan komandan militer tertinggi dan kepala pemerintahan yang bergantung pada birokrasi penjabat untuk mengurusi masalah-masalahnya. Pihak yang bertanggung jawab terhadap masalah administrasi adalah orang kedua di kerajaan, sang wazir, yang juga berperan sebagai perwakilan raja untuk mengkoordinasi survei tanah, kas negara, proyek pembangunan, sistem hukum, dan lain-lain. Di level regional, kerajaan dibagi menjadi 42 wilayah administratif yang disebut nome, dipimpin oleh seorang nomarch yang bertanggung jawab kepada wazir. B. Status sosial. Sebagian besar masyarakat bekerja pada petani. Tetapi demikian hasil pertanian dikelola oleh negara, kuil, dan atau keluarga ningrat yang memiliki tanah. Tapi mereka juga berada di sawah kendali negara, bekerja di toko-toko yang terletak di kuil dan dibayar langsung dari kas negara. Baik pria maupun wanita memiliki hak untuk memiliki dan menjual properti, membuat kontrak, menikah dan bercerai, serta melindungi diri mereka dari perceraian dengan menyetujui kontrak pernikahan. Dibandingkan bangsa lainnya di Yunani, Roma, dan bahkan tempat-tempat lainnya di dunia, wanita Mesir kuno memiliki kesempatan memilih dan meraih sukses yang lebih luas. Wanita Mesir kuno tidak dapat mengambil alih urusan administrasi. C. Sistem hukum. Sistem hukum Mesir kuno secara resmi dikepalai oleh Fir'aun, yang bertanggung jawab membuat peraturan, menciptakan keadilan, serta menjaga hukum dan ketentraman, sebuah konsep yang disebut masyarakat kuno sebagai mak'at. Meskipun belum ada aturan hukum yang ditemukan, dokumen pengadilan menunjukkan bahwa hukum di Mesir kuno dibuat berdasarkan pandangan umum atau common sense tentang apa yang benar dan apa yang salah, serta menekankan cara membuat kesepakatan dan menyelesaikan konflik. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Alinda.
Hewan. Bangsa Mesir percaya bahwa hubungan yang seimbang antara manusia dengan hewan merupakan elemen yang penting dalam susunan kosmos. Maka manusia, hewan, dan tumbuhan diyakini sebagai bagian dari suatu keseluruhan. Herodotus mengamati bahwa bangsa Mesir adalah satu-satunya bangsa yang menyimpan hewan di rumah mereka, seperti Dewi Kucing Bastet dan Dewi Iblis Tot. Sumber daya alam. Mesir kaya akan batu bangunan dan dekoratif, biji tembakau dan timah, emas dan batu-batu semi mulia. Batuan yang mengandung biji besi dapat ditemukan di Wadi Gurun Timur dan Sinai yang kondisi alam yang tidak lama. 2. Sistem kalender. Masyarakat Mesir mula-mula membuat kalender bulan berdasarkan siklus peredaran bulan selama 29 hari karena dianggap kurang tetap. Kemudian mereka menetapkan kalender berdasarkan kemunculan binatang anjing Sirius yang muncul setiap tahun. Yang ketiga, budaya dan peninggalan bangsa Mesir kuno. Budaya. 1. Tulisan. Masyarakat Mesir mengenal bentuk tulisan yang disebut hieroglif berbentuk gambar. Tulisan hieroglif ditemukan di dinding piramida, tugu obelisik maupun daun papirus. Huruf hieroglif terdiri atas gambar dan lambang terbentuk manusia, hewan, dan benda-benda. 1. Piramida, yaitu bangunan raksasa dari batu yang digunakan sebagai makam raja-raja beserta keluarganya. Piramida pertama dibangun oleh Imhotep untuk makanan Firaun Zoser. Piramida terbesar yaitu yang dibangun oleh Khufu. Kedua, Sphinx, yaitu bangunan raksasa dari batu berupa singa berkepala manusia, wajah Raja Mesir. Biasanya Sphinx dibangun di depan piramida sebagai penjaga. Ketiga, Obelix, yaitu bangunan batu berupa tugu. Maksud pembangunan obelix adalah untuk pemuja dewa Ra. 4. Kuil, bangunan untuk pemujaan dewa tertentu. Yang nomor 4, sistem agama dan kepercayaan bangsa Mesir kuno. Sistem kepercayaan masyarakat Mesir kuno adalah politisme, artinya menyembah banyak dewi-dewi. Terdapat 13 dewi-dewi Mesir kuno. Ra adalah dewa matahari Mesir kuno. B. Osiris digambarkan dengan menggunakan mahkota yang mirip dengan mahkota putih dari Mesir. C. Amun adalah seorang dewa dalam mitologi Mesir yang dalam bentuk Amun-Ra menjadi fokus dari sistem yang paling rumit di Mesir kuno. D. Isis adalah dewi Mesir kuno, keyakinan agama ibadah yang tersebar di seluruh dunia Yunani Romawi. Dia dipuja sebagai ibu yang ideal, istri, pelindung alam, dan sihir. Hathor adalah seorang dewi Mesir kuno yang dipersonifikasikan prinsip-prinsip feminim, cinta, keibuan, dan sukacita. Horus adalah salah satu dewa yang paling tua, paling penting dalam agama Mesir kuno, yang dipuja setidaknya hampir akhir periode predinastik Yunani Romawi. Ma'at adalah dewi Mesir kuno dengan konsep kebenaran, keseimbangan, keteraturan, berhukum, moralitas, dan keadilan. Nephitis adalah dewi yang asalnya belum ditentukan. Dengan nama Mesir kuno tidak berarti Lady of the Host, seolah-olah menunjukkan kepada manusia. Anubis adalah dewa untuk melindungi dari kematian dan membawa mereka ke alam baka. Sobek, dewa Sobek digambarkan sebagai buaya biasa atau sebagai seorang laki-laki dengan kepala buaya. Tot dianggap sebagai salah satu dewa yang lebih penting dari dewa Mesir. Sering digambarkan dengan kepala satu iblis. Sekhmet digambarkan sebagai singa betina, pemburu paling sengit dikenal oleh Mesir. Khnum adalah salah satu dewa Mesir yang paling awal. Bangsa dan bahasa Mesir kuno. Bangsa orang Mesir kuno adalah keturunan Ham, tampaknya terutama dari keturunan Mizraim, putra Ham. Setelah penyebaran dari Babel, banyak di antara keturunan Mizraim seperti Ludim,
Anamim, Lehabim, Naftuhim, dan Patusim bisa jadi berimigrasi ke Afrika Utara. Bahasa. Para pakar modern cenderung menggolongkan bahasa Mesir dalam kelompok bahasa Semito-Hamitik.